Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nega dengan NIM 2001020001 dari Prodi Akuntansi semester 5 kelas A1 dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Ibu Indrawati Marakesuma SEMSI. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pada pertemuan kedua, yaitu tentang pembagian laba rugi dalam persekutuan. Baiklah, pada materi ini pembagian laba rugi dalam persekutuan. Laba rugi yang dihasilkan adalah hak atau beban masing-masing sekutu dengan jumlah yang tergantung pada kesepakatan. Baiklah, pada persekutuan kali ini ada beberapa alternatif, yaitu 6 metode. 1. Laba rugi dibagi sama. Yang kedua, laba rugi dibagi dengan perbandingan tertentu. Yang ketiga, laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan modal. Yang keempat, sisa laba rugi dibagi dengan perbandingan tertentu setelah dikurangi dengan gaji masing-masing sekutu. Yang kelima, sisa laba rugi dibagi dengan perbandingan tertentu setelah dikurangi dengan bunga modal masing-masing sekutu. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, sisa laba rugi dibagi dengan perbandingan tertentu setelah dikurangi dengan bonus sekutu pengelola. Baiklah, langsung saja kita ke contoh. Misalkan, selama tahun 2020, firma AB memperoleh laba bersih sebesar Rp 70 juta rupiah dan perubahan modal sekutu sebagai berikut. Modal Andi. Pada saldo 1 Januari 2018 terdapat modal awal yaitu Rp99.456.000. Pada 1 April 2020 tambahan investasi sebesar 20 juta. Yang pada tanggal 1 Agustus 2020 pengambilan sebesar 15 juta rupiah, dan yang pada tanggal 1 November 2020 tambahan investasi sebesar 10 juta rupiah. Maka pada modal budi saldo 1 Januari 2020 yaitu sebesar 80 juta rupiah. Pada 1 Maret 2020 tambahan investasi modal budi sebesar 30 juta rupiah, dan pada tanggal 1 Juli 2020 pengambilan terhadap modal budi yaitu sebesar 10 juta rupiah, dan yang terakhir yaitu pada tanggal 1 Oktober 2020 tambahan investasi sebesar 5 juta rupiah. Baiklah, langsung saja pada metode yang pertama, yaitu laba rugi dibagi sama. Artinya, laba untuk Andi dan laba untuk Budi sebesar masing-masing 50%. Maka, laba untuk Andi yaitu 50% dikali dengan sisa laba rugi sebesar 70 juta rupiah. Maka hasilnya 35 juta rupiah. Begitupun sebaliknya untuk laba untuk Budi yaitu 50% dikali dengan sisa laba rugi sebesar 70 juta rupiah, maka 35 juta rupiah. Di bawahnya yaitu ayat jurnal pada 31 Desember 2020. Ikhtisar laba rugi sebesar 70 juta rupiah di debit dan modal Andi senilai 35 juta rupiah di bagian kredit, dan modal Budi begitupun sebaliknya 35 juta rupiah di bagian kredit. Baiklah, metode yang kedua yaitu laba rugi dibagi dengan perbandingan A dibanding B sama dengan 3 banding 2. Laba untuk Andi 3/5 dikali 70 juta, hasilnya 42 juta rupiah. Laba untuk Budi yaitu 2/5 dikali 70 juta, maka hasilnya 28 juta rupiah. Bagaimana untuk mendapatkan perbandingan per 5-nya, yaitu didapatkan dari 3 banding 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5 untuk menentukan perbandingan. Selanjutnya itu ayat jurnal pada 31 Desember 2020. Ikhtisar laba ruginya yaitu 70 juta rupiah di debit dan modal Andi 42 juta rupiah di bagian kredit, dan modal Budi 28 juta rupiah di bagian kredit. Baiklah, langsung saja metode yang berikutnya yaitu metode yang ketiga. Laba rugi dibagi dengan perbandingan modal. Yang pertama, laba rugi dibagi dengan perbandingan modal awal, yaitu laba untuk Andi sebesar 99.456, itu dapat dari modal awal, dibagi dengan 179.456, itu adalah hasil dari modal awal Andi dan Budi, dikali dengan 70 juta, yaitu laba rugi, sama dengan didapatkan 99.456 dibagi 179.456 dikali 70 juta yaitu 38.794.579. Laba untuk Budi yaitu modal awalnya 80 juta rupiah dan dibagi dengan hasil tambah dari modal awal Andi dan Budi yaitu 179.456 dikali dengan laba rugi 70 juta rupiah, maka dapat dihasilkan 31.205.421.
Baiklah, langsung saja ke ayat jurnalnya. Pada tanggal 31 Desember 2020, maka ikhtisar laba ruginya yaitu sebesar 70 juta rupiah di bagian debit dan modal Andi 38.794.579 di bagian kredit dan modal Budi yaitu 39.205.421 di bagian kredit. Selanjutnya yaitu dengan laba rugi dibagi dengan perbandingan modal akhir. Maka laba untuk Andi 114.456.000 dibagi dengan 219.456 dikali 70 juta. Masih sama dengan yang perbandingan modal awal, cuman bedanya di sini diletakkan modal akhir untuk penempatan yang pertama. Maka hasil dari laba untuk Andi yaitu 36.508.093. Laba untuk Budi yaitu 105 dibagi dengan 219.456 dikali 70 juta, maka hasilnya 33491.907. Begitupun sebaliknya dengan ayat jurnal pada 31 Desember 2020 yaitu ikhtisar laba ruginya sebesar 70 juta rupiah di bagian debit dan modal Andinya sebesar 36.508.093 di bagian kredit dan modal Budi sebesar 33.491.907 di bagian kredit. Baiklah, yang terakhir yaitu pada modal rata-rata. Laba rugi dibagi dengan perbandingan modal rata-rata. Modal rata-rata Andi yaitu 99.456.000 dikali 3 dibagi 12. Itu didapatkan dari perbandingan awal. Dari modal awal Andi dikali dengan 3. 3 dapat dari pada perbandingan awal modal Andi yaitu pada Januari ke Februari, Januari ke April, maka kita hitung Februari, Maret, dan April, berarti 3 ya. 3 dibagi dengan 12. 12 itu kan 1 tahunnya 12 bulan. Jadi kita bagi 3 bagi 12, maka 99.456.000 dikali 3 dibagi 12. Hasilnya sebagai berikut dan ditambah dengan seterusnya untuk perbandingan modal awal Andi dengan perbandingan yang awal tadi. Begitupun sebaliknya dengan hasil selanjutnya yaitu 109.872.667. Modal rata-rata untuk Budi sama seperti modal rata-rata Andi, yaitu 80 juta dikali dengan 2 bulan dibagi dengan 12 bulan. Maka selanjutnya sebagai berikut. Pokoknya sama caranya dengan yang seperti yang di atas tadi. Dengan hasil 101.250.000 rupiah. Maka jumlah modal rata-rata Andi dan Budi yaitu sebesar 211.122.667. Maka untuk mencari modal rata-rata, laba rugi dibagi dengan perbandingan modal rata-rata. Laba untuk Andi sebesar 109.872.667 dibagi dengan 211.122.667 itu didapatkan dari yang ditambah untuk perbandingan yang kita cari tadi ya. Dikali dengan 70 juta, dari 70 juta dapat dari sisa laba rugi yang pertama tadi ya, maka hasilnya 36.429.469. Itu modal rata-rata untuk Andi. Maka laba untuk Budinya yaitu sebesar 101.250 dibagi dengan 211.122.667 dikali dengan 70 juta, maka hasilnya 33.570.531. Baiklah, selanjutnya itu ayat jurnal pada 31 Desember 2020. Ikhtisar laba ruginya yaitu 70 jutanya masih di debit dan modal Andinya 36.429.469 perak di bagian kredit dan modal Budinya yaitu 33.570.531 di bagian kredit. Baiklah, metode yang keempat yaitu sisa laba rugi dibagi dengan perbandingan tertentu setelah dikurangi dengan gaji masing-masing sekutu. Contoh, sisa laba rugi dibagi dengan perbandingan Andi banding Budi berarti 3 dibanding 2 setelah dikurangi gaji Andi dan Budi masing-masing sebesar 1.500.000 per bulan. Maka kita pahami di sini per bulan, artinya 1 tahun terdiri dari 12 bulan, maka gaji Budi dan Andi dan Budi masing-masing 1.500.000 dikali dengan 12 bulan, maka hasilnya 18 juta rupiah. Baiklah, kita langsung ke bagian kotaknya, terdiri dari keterangan Andi, Budi, dan jumlah.
Di bawahnya yaitu gaji sekutu, sisa laba dan jumlah. Dapat kita ketahui untuk mencari gaji sekutu tadi yang sudah saya jelaskan dari gaji Andi dan Budi masing-masing 1.500.000 dikali dengan 12 bulan, maka dapatlah 18 juta rupiah untuk gaji sekutu masing-masing Andi dan Budi. Maka jumlahnya sebesar 18 juta ditambah dengan 18 juta, maka dapat 36 juta rupiah. Untuk di bagian jumlahnya kita taruh dulu sisa laba rugi sebesar 70 juta rupiah. Maka total labanya 70 juta rupiah dikurangi dengan 36 juta rupiah, maka dapatlah sisa labanya jumlah sebesar 34 juta rupiah. Untuk mencari sisa laba Andi dan Budi, maka kita perlu ketahui untuk perbandingannya tadi. Balik lagi 3 dibanding 2 sama 3 banding 2 Andi banding Budi. Berarti 3/5 dikali dengan 34 juta rupiah, maka dapatlah 20 juta 400.000 untuk sisa laba di bagian Andi. Sedangkan di bagian Budi 2/5 dikali 34 juta rupiah, maka hasilnya yaitu sisa laba untuk Budi 13 juta rupiah 13.600.000 rupiah. Baiklah, untuk jumlahnya, jumlah Andi didapatkan sebesar 38 juta rupiah 400, sedangkan yang Budi 31 juta 600.000 rupiah, dan jumlahnya yaitu total laba sebesar 70 juta rupiah. Untuk ayat jurnalnya 31 Desember 2020, ikhtisar laba rugi terletak 70 juta rupiah di bagian debit dan modal Andi 38 juta 400.000 rupiah di bagian kredit dan modal Budi 31 juta 600.000 rupiah di bagian kredit. Baiklah, langsung saja kepada metode kelima. Sisa laba rugi dibagi dengan perbandingan tertentu setelah dikurangi dengan bunga modal masing-masing sekutu. Contoh, sisa laba rugi dibagi dengan perbandingan Andi dibanding Budi sama dengan 3/2 setelah dikurangi bunga modal sebesar 6% per tahun dari modal rata-rata. Berarti bunga modal Andi sebesar 6% dikali dengan modal rata-rata. Modal rata-rata Andi tadi kita sudah ketahui pada metode yang ketiga, sudah kita cari sebesar 109.872.667. Berarti 6% dikali 109.872.667, maka hasilnya 6.592.360. Sedangkan bunga modal Budi yaitu 6% dikali 101.250.000 dapatlah 6.075. Berarti keterangannya yaitu di bawahnya tabelnya keterangan Andi, Budi dan jumlah, di bawahnya bunga modal, sisa laba dan jumlah. Dapat kita ketahui bunga modal tadi sudah kita cari ya teman-teman. Andi sebesar 6.592.360 dan Budi 6.075. Berarti jumlahnya 12.667.360 perak. Jumlahnya total laba kita taruh di bawah ya teman-teman, sebesar 70 juta rupiah. 70 juta rupiah dikurang dengan 12.667.360.000, berarti sisa labanya sebesar 57.332.640. Untuk mencari sisa laba Andi dan Budi, kita ketahui lagi, balik lagi ke perbandingan Andi banding Budi yaitu 3/2. Berarti 3/5 dikali 57.332.640, berarti hasilnya 34.399.584 untuk sisa laba Andi. Sedangkan yang Budi 2/5 dikali 57.332.640, maka hasilnya untuk sisa laba Budi yaitu 22.933.056. Berarti jumlah yang Andi yaitu sebesar bunga modal ditambah sisa laba, maka jumlahnya 40.991.944. Sedangkan yang Budi total semuanya yaitu 28.008.056. Jadi jumlah hasil bunga modal dan sisa laba sebesar total laba 70 juta rupiah. Baiklah, untuk metode yang terakhir yaitu yang keenam,
Sisa laba rugi dibagi dengan perbandingan tertentu setelah dikurangi dengan bonus. Contoh, Andi ditunjuk sebagai managing partner yang diberikan bonus sebesar 5% dari laba bersih, berarti hanya untuk Andi. Sisa laba dibagi dengan perbandingan Andi dibanding Budi sama dengan 3:2. Maka kita harus mencari, yaitu sama seperti yang sebelumnya untuk metode keempat dan kelima. Hanya saja ini untuk Andi dengan bonus 5% dari laba bersihnya. Maka keterangan kita tulis di bawahnya bunga modal, keterangan bunga modal, sisa laba dan jumlah, Andi, Budi, dan jumlah. Bunga modal untuk Andi yaitu didapatkan 3.500.000, itu didapatkan dari 5% dari bonus. Andi ditunjuk sebagai managing partner, diberikan bonus sebesar 5% dari laba bersih, berarti 5% dikali dengan 70 juta rupiah, maka didapatkan hasil 3.500.000 rupiah untuk bunga modal Andi. Sedangkan Budi tidak ada, kita coret saja, maka jumlahnya 3.500.000. Maka seperti tadi lagi kita lihat jumlahnya 70 juta rupiah, kita taruh di bawah bagian jumlah, maka 70 juta rupiah dikurang dengan 3.500.000 rupiah, maka didapatkan 66.500.000 rupiah. Untuk mencari sisa laba Andi tadi, maka kita lakukan perbandingan lagi, yaitu 3:2 sama dengan 5. 3/5 dikali 66.500.000 rupiah, maka didapatkan 39.900.000 rupiah. Yang Budi dengan sisa laba 2/5 dikali 66.500.000 rupiah, didapatkan 26.600.000 rupiah. Maka jumlah bunga modal dan sisa laba Andi sebesar 43.400.000 rupiah. Untuk Budi yaitu sebesar 26.600.000 rupiah. Baiklah, itulah penjelasan pada video ini. Materi yang telah saya sampaikan pada pembagian laba rugi dalam persekutuan yang terdiri dari 6 metode. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.